dong. Foto dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Irfan dari Bank BTN. Langsung aja, saya pernah baca suatu majalah, Pak ya. Di majalah itu ada artikel. Artikelnya nulis gini. Kita bisa suka sama seseorang hanya dengan menatap matanya selama 80 detik. Saya mau coba ya, Pak. Penelitiannya salah. Saya natap mata Mbak yang itu aja baru 5 detik udah cinta. Mbaknya namanya siapa? Mbaknya siapa, maaf namanya? Mbak Adis. Mbak Adis cadel nggak, Mbak? Cadel nggak? Enggak, takutnya Mbak Adis cadel. Kan nama saya Irfan, ada R-nya. Takutnya Mbak Adis cadel, kalau nggak bisa bilang R, panggil aja saya Beb. Saya di BTN ini kerja di bagian collection ya. Sebelum di collection, saya pernah di bagian customer service. Kerja di bagian customer service itu nggak enak. Kerjanya ngelayanin orang. Tapi kerjanya ngelayanin orang, tapi giliran saya minta pelayanan nggak dilayanin, malah diomelin dulu. Iya, jadi waktu di customer service itu kerjaan saya diomelin orang mulu. Tapi sekarang dunia udah berubah, hukum karma berlaku, Pak. Saya kerja di BTN jadi collection, kolektor, ngomelin orang. Jadi di collection ini, waktu badan saya kecil gini, saya nggak takut sama orang, karena saya kerjanya kan lewat ada dua ya, Pak ya. Telepon sama kunjungan ke lapangan. Kalau di telepon, saya ini terkenal Pak, orangnya galak banget, soalnya kan dia nggak tahu rumah saya. Jadi waktu itu nih, saya pernah telepon debitur saya, ibu. Saya telepon gini, Bu, gimana nih untuk pembayaran KPR-nya? Bulan ini belum ada pembayaran. Kalau ibu telat bayar, telat sampai akhir bulan, rumah ibu saya segel. Ibunya malah nyolot. Nggak ada Mas, saya nggak ada duit. Lagi juga percuma kalau saya punya duit, rumah saya lunas, percuma nggak ada sertifikatnya. Saya kesel digituin. Saya bilang aja, Bu, ibu belum lunas aja udah ngomongin sertifikat. Udah gitu ibu nggak punya uang, kenapa ngambil rumah? Ibu tuh kalau nggak punya uang, ibu ngambil kotak amal. Ibu ambil uangnya, baru beli rumah. Itu lewat telepon Pak. Tapi ada lagi yang lebih menantang. Kita kunjungan di akhir bulan ya kan, buat dapat si debitur. Saya waktu itu kunjungan nih di jalan. Kalau di jalan itu banyak ininya Pak, cobaannya. Paling kesel apa cobaannya di jalan? Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu di sini mana nih ibu? Ibu suka ngerasa nggak sih kalau bawa motor tuh suka kayak begitu? Jadi ibu kan pasti pernah ngerasain deh. Ibu-ibu tuh lampu sen ke kanan, beloknya ke kiri, motornya ke depan, tapi dia nggak ada belakang. Mas Bene nih, waktu itu di jalan ya kan. Saya lagi ini kunjungan mau nagih debitur. Lagi di jalan, di tengah-tengah ada ibu-ibu. Jalannya pelan. Saya klakson, dia nggak mau minggir. Saya klakson lagi, dia nggak mau minggir. Akhirnya saya yang minggir, tapi dia nggak mau klakson, kan ngeselin. Ya udah, akhirnya saya balap ya kan. Saya balap, saya kesel sama dia. Saya kesel, saya buka helm. Ibu, kalau bawa motor pelan jangan tengah jalan, ditenjor. Tahu kan tenjor kan? Gini-gini doang. Dia ngeribetin orang. Ya, itu masih mending Pak, ibu-ibu. Coba Bang Lukman bayangin, kalau yang ngalamin saya itu rombongan Joda Akbar. Kalian tahu kan Joda Akbar kan yang orangnya banyak begitu tuh, ngangkat si Joda pakai kayak burung batang begitu tuh. Bayangin kalau itu ada di tengah jalan. Saya lagi jalan nih mau lagi ke rumah debitur, saya klakson dia nggak mau minggir. Saya teriakin, dia nggak ngerti bahasa saya ya kan. Tapi gimana caranya? Saya harus ke rumah debitur dengan tepat waktu. Akhirnya saya terobos, saya tackling, saya tinju, saya terobos, saya pokoknya dengan segala cara saya lakuin. Akhirnya saya sampai rumah debitur. Pas sampai rumah debitur, debiturnya kan keluar. Mas kenapa? Ibu pakai nanya, ibu nggak ngeliat nih punggung saya ada panah 3 nancep. Kok bisa Mas ada panah 3 nancep? Demi ke rumah ibu, saya terobos rombongan Joda Akbar, makanya badan saya dipanah. Oh gitu Mas, saya kira ibunya simpatik mau ngobatin saya. Ibunya malah nanya, emang kira-kira Mas tayang di episode berapa? Iya. Tapi itu masih mending. Itu Joda Akbar adanya di India, nggak ada di Indonesia. Kalau ada di Indonesia kan kebayang kerjaan saya beratnya di lapangan tuh kayak gitu kan. Itu masih di jalan. Ada lagi tipe-tipe debitur. Saya kan lagi debitur ya. Debitur ini ada yang enak, ada yang gak enak. Yang enaknya waktu gini. Waktu itu saya pernah ke rumah debitur.
keluar anak kecilnya kita segini kecilnya nih. Saya bilang, adek mamanya ada nggak? Mamanya lagi mandi om. Wah, mandi nih kan. Udah deh cepetan panggil mama. Apa om? Ah lama panggil mama cepetan. Akhirnya mamanya datang. Anaknya aja cantik, apalagi ibunya kan pas keluar ibunya. Cantik banget kayak mbak yang ini. Saya mah itu kalau ngeliat anak kecil lucu, imut, suka gemes sama ibunya. Itu debitur yang gak enak nih. Sekali lagi ada nih debitur yang gak enak. Saya ke rumah debitur ya kan. Saya assalamualaikum gak dijawab. Saya ketok-ketok pagar, dia nggak mau keluar. Akhirnya pagarnya dibuka kan. Saya masuk, pas masuk, ternyata di situ ada anjing. Di dunia ini, saya ambil ini lepas tadi tuh pertama, saya takut sama anjing. Yang kedua, saya takut gajian diundur. Yang ketiga, saya paling takut sama pacar saya. Cowok. Jadi pas saya masuk kan ada anjing kan, saya refleks, saya banting pagarnya, saya bilang, "Weh anjing!" Karena teriakan saya macam, akhirnya debiturnya keluar, matanya melotot, bibirnya pecah-pecah, susah buang air, dia marahin saya, Mas ngatain saya anjing? Enggak pak, saya nggak ngatain mas anjing, nggak ngatain bapak anjing, saya bilang anjing bapak anjing. Lagi juga anjing yang nggak marah kalau saya ngatain anjing, emangnya bapak anjing? Atau anjing ini adalah bapak adalah anjing adalah anjing, bapak adalah bapak belum anjing. Daripada bapak bingung, bapak terima aja ini surat dari BTN, segera dilunasin jangan telat sampai akhir bulan. Emang kenapa mas kalau tidak akhir bulan? Nanti saya stiker pak, rumah saya. Anjing bapak, ya rumahnya. Ya udah akhirnya setelah itu saya balik ke kantor buat bikin laporan. Pas bikin laporan ternyata di jalan macet juga. Saya kira ada apaan? Ternyata ada rombongan Joda Akbar yang tadi lagi memotong ibu di bawah motor. Ya saya Irfan, terima kasih. Iya terima kasih. Ya, mas. Ini tekniknya bagus sekali gitu. Ini kawanya tepat, terus pas di opening berhasil menarik perhatian sebentar, tapi itu efektif banget. Terus habis itu masuk ke materinya. Materinya juga relevan sama observasinya bagus gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan. Jadi nggak kemana-mana dan nggak mengada-ada. Ya, emang saya alami. Ya, karena alamin di situ dan walaupun peristiwanya buat orang lain biasa, tapi Irwan berhasil mencari titik lucu untuk diceritakan ke orang lain itu bagus sekali. Terima kasih Pak. Dari mana Pak? Pengen tahu aja Mas Irfan udah melakukan stand up comedy berapa kali? Baru 2 kali. Oh, ini kemarin dicoba di kantor sama sekarang. Udah. Ya seperti udah profesional ya, sukses Mas. Gerombolan apa Jordi Onsu apa sih? Joda Akbar. Joda Akbar. Saya penasaran ini Mas Irfan. Makanya tahunya sama ibu-ibu dong, biar tahu Joda Akbar. Joda Akbar. Joda. Gak penting sih sebenarnya. Mas Irfan kolektor. Iya. Kalau ke lapangan ada bodyguardnya? Enggak. Tapi kurang intimidatif Mas Irfan kok. Jujur bayar utang. Apaan tuh? Saya cukup ada penjaga munkar dan nakir aja. Ada dua semua sebatang saya. Jadi kan kita kan main emosi ya kalau misalnya di conversation gitu ya di percakapan. Jadi tadi waktu Mas Irfan lagi meranin dirinya sendiri waktu marah, tapi di ujungnya cengengesan gitu. Sama anak kecil harusnya dijaga emosinya gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi marah, ya marah aja biar penontonnya ketawa. Dan di saat closing itu misalkan tadi waktu udah berlebih ya. Di saat applause break, pokoknya tutup aja langsung nggak usah. Gitu. Tadi kan yang terakhir malah kalah dibanding yang kedua terakhir kan. Harusnya tuh waktu di applause break tutup aja. Sekian. Makasih Mas Ardi. Oke, terima kasih Mas Irfan. Kita kasih tepuk tangan untuk 17 peserta yang sudah tampil. Kita akan break dulu.